Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasistianingsi, SGZ MSI, dosen Prodi Ilmu Gizi, Fakultas Pangan dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan sebagai syarat sertifikasi dosen 2026 gelombang pertama. Pada video kali ini saya memilih mata kuliah sebagai contoh dalam proses penyelenggaraan belajar mengajar di Prodi Ilmu Gizi, yaitu manajemen penyelenggaraan makan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus disampaikan atau diberikan kepada mahasiswa gizi yang merupakan bidang keahlian dari saya. Mata kuliah ini berjumlah 3 SKS, dari 2 SKS untuk teori dan 1 kali praktikum. Mata kuliah ini mendukung pencapaian pembelajaran lulusan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kompetensi sikap, adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Pengetahuan, capaian pembelajaran adalah menguasai konsep teoritis, manajemen, dan sistem penyelenggaraan makan. Kemampuan umum yang dicapai yang pertama adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian kemampuan khusus yang capaian yang diharapkan adalah mampu menggunakan dan mengembangkan teknologi tepat guna dalam bidang program gizi masyarakat, penyelenggaraan makanan, dan clinical nutrition dengan mengoptimalkan potensi masyarakat. CPL Prodi kemudian diturunkan pada capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu berupa mampu mengelola sistem penyelenggaraan makan atau food service institusi. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan makanan institusi. Mahasiswa yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang perencanaan dan merancang menu sesuai dengan diet dan kebutuhan. Yang keempat adalah mahasiswa mampu mengelola pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan makanan. Yang kelima adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang produksi makanan, transportasi makanan, distribusi, dan pelayanan makan. Dan selanjutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang keamanan pangan dalam penyelenggaraan makan. Kemudian strategi pembelajaran yang digunakan adalah student center learning melalui project based learning, case based learning, studi kasus, kemudian presentasi, demonstrasi, dan ada praktikum. Kemudian komponen penilaian yang ditentukan untuk evaluasi pembelajaran terdiri dari tugas 20%, praktikum 20%, sikap 10%, kehadiran 10%, UTS 15%, UAS 15%. Dalam pembelajaran mata kuliah manajemen penyelenggaraan makan ini berupa daring dan luring. Selanjutnya akan ditampilkan video implementasi pembelajaran berdasarkan delivery, interaction, dan assessment dari salah satu pertemuan mata kuliah manajemen penyelenggaraan makan pada minggu 7 secara luring atau tatap muka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, kita bisa dapat berkumpul pada mata kuliah manajemen penyelenggaraan makan. Sebelum kita mulai pertemuan kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang perencanaan dan penyusunan menu. Ini adalah merupakan pertemuan pada minggu ke-7 sebelum UTS ya. Jadi pertemuan sebelumnya kita akan membahas tentang anggaran belanja untuk makanan. Untuk membahas suatu manajemen itu merupakan gambaran umumnya ya, sama saja berbagai manajemen ya, baik itu manajemen di bidang ekonomi, manajemen SDM maupun manajemen yang lain, itu ada 3 pokok unsur dari manajemen, yaitu yang pertama adalah input, proses, dan output. Pernah dengar ya? Nah, untuk penyelenggaraan makan sendiri, inputnya apa saja yang diperlukan agar proses penyelenggaraan makan itu lancar atau sesuai dengan tujuan. Kemarin kita sudah membahas pertama tentang SDM. Nah, saat proses penyelenggaraan makan itu wajib ada SDM-nya. Kemudian ada sarana dan prasarana. Yang ketiga ada anggarannya. Yang kemarin sebelum pertemuan ini. Dan yang keempat ini, yang paling pokok adalah menu. Jadi menu ini merupakan salah satu input untuk proses penyelenggaraan makan. Nah, menu ini menjadi kompetensi kalian atau harus ahli gizi harus bisa bikin menu makan ya, dalam artian. Nah, menu ini bisa disajikan secara baik jika direncanakan dengan baik, seperti itu. Nah, apa aja untuk seperti seorang apoteker, karena kalian nanti sebagai tenaga kesehatan menjadi tim kesehatan dari dokter, farmasi, dan juga ahli gizi. Nah, untuk kalau apoteker itu meresepkan obat. Nah, tugas kalian sebagai seorang ahli gizi itu harus membuatkan menu sesuai dengan kebutuhan pasien. Kita masuk ke materi ya. Nah, ada yang memiliki gambaran tentang menu? Mungkin yang lagi booming ya, atau banyak yang menjadi berita headline itu apa? MBG, menu makan bergizi gratis. Kalau kalian gambarannya menu bergizi gratis, itu apa saja di dalamnya menu? Apa terdiri dari satu jenis makanan atau terdiri dari beberapa jenis makanan? Ya, dalam satu menu ya, ada apa saja? Nasi untuk makanan pokok, sayur, kemudian buah, kemudian kadang ada susu, ya. Jadi tidak terdiri dari satu makanan. Jadi dapat diartikan menu apa? Rangkaian beberapa macam hidangan atau masakan yang disajikan atau dihidangkan untuk seseorang atau kelompok orang yang setiap kali makan berupa makan pagi, siang, ataupun malam. Jadi menu tidak satu makanan, terdiri dari beberapa jenis makanan. Ini pengertian yang lain. Nah, tujuannya apa untuk merencanakan menu? Yang pertama adalah agar sesuai dengan tujuan sistem penyelenggaraan makan.
Nah, tujuannya apa? Nanti kalau kalian sebagai ahli gizi ada beberapa pekerjaan, bisa di rumah sakit, bisa nanti di masyarakat, baik di puskesmas maupun di di SPPG ya, sekarang yang lagi ada. Nah, itu pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Sehingga kalau direncanakan maka akan mencapai tujuan. Yang kedua, harmonis. Dengan merencanakan menu, maka makanan sekali makan itu bisa lebih diterima karena sudah direncanakan. Kemudian sesuai kecukupan gizi yang dianjurkan. Nah, ini yang berbeda dengan seorang ahli gizi dengan yang merancang menu bukan ahli gizi. Karena akan disertakan sesuai kecukupan gizi yang dianjurkan. Dihitung kebutuhan gizinya. Kemudian yang tak kalah penting, walaupun bergizi tetap harus bisa diterima konsumen. Nah, ini yang menjadi bahan evaluasi untuk MBG. Memang bergizi, tapi ada beberapa berita bahwa banyak yang tidak dimakan atau tidak diterima. Itu harus ada evaluasinya. Lanjut. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi perencanaan menu? Yang pertama adalah pasien, dan yang kedua adalah institusinya. Dua faktor ini yang pastinya akan menunjukkan hasil menu yang berbeda. Pasien di rumah sakit atau konsumen yang di MBG atau di masyarakat lainnya, misalnya catering, nah itu akan berbeda setiap institusinya. Lanjut. Nah, syarat bisa merencanakan menu yang baik harus tahu unsur-unsur ini. Apa saja? Yang pertama adalah standar makan atau standar diet, yaitu perhitungan kebutuhan gizi. Yang kedua, harus tahu porsinya. Karena ini merupakan perhitungan yang secara objektif dihitung matematis ya. Jadi ada porsi untuk setiap makanan yang disajikan. Yang kedua, resepnya harus terstandar. Kenapa harus standar? Karena ini makanan bukan hanya yang megang ahli gizi, tapi nanti dimasak oleh pramu masak. Yang itu nanti untuk mengomunikasikan agar lebih mudah, agar tidak rasanya untuk setiap menu yang disajikan berbeda, itu harus ada standar resep. Yang keempat adalah standar bumbu. Nah, bumbunya juga harus terstandar. Tidak icap-icip, tapi memang sudah patokannya untuk sayuran untuk 50 porsi, itu bumbu yang dipakai apa saja dan berapa banyak jumlah atau ukuran bumbunya. Nah, ini harus dipenuhi agar tercapai menu yang baik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah standar makanan. Mudahnya, standar makanan itu adalah standar yang digunakan untuk menyusun menu. Untuk seorang ahli gizi, menyusun menu, patokannya atau standarnya adalah angka kecukupan gizi atau AKG yang terbaru adalah 2019. Kemudian tapi dalam jumlah berat kotor. Berat kotor itu apa? Berat kotor itu adalah berat makanan yang utuh, masih ada kulitnya, masih ada bijinya, masih ada tulangnya. Artinya ini yang digunakan nanti untuk pembelian. Jadi kalau beli ikan misalnya tidak difilet, berarti ikannya nanti kalau dikonsumsi oleh pasien atau konsumen itu harus dihilangkan atau dikurangi. Nah, seperti ini. Cara menyusun standar makanan. Pertama, menetapkan kecukupan gizi atau standar konsumen. Tadi Ibu sudah menyinggung ya. Kita kalau yang yang tidak ada masalah seperti MBG, pakainya angka kecukupan gizi. Tapi kalau di rumah sakit itu harus sesuai dengan dietnya. Ada perhitungannya tergantung penyakitnya. Yang kedua, sudah dapat ini nih,
standar makanan ini. Kemudian terjemahkan standar gizi tersebut menjadi bahan makanan dalam dalam berat kotor. Ada juga kebijakan yang berbeda tentang kelompok bahan makanan. Ini misalnya, ini kan beda-beda ya, satu penukar, ada 1,5 penukar. Ada yang hanya sayur saja, buah nggak diberikan. Ada tambahan susu atau jus, itu tergantung dari tujuan atau dari institusinya. Nah, tadi ini udah Ibu jelaskan, ada standar porsi, standar bumbu, dan standar resep yang harus didokumentasikan. Bentuknya seperti ini. Standar resep untuk porsi 50, penjelasannya sangat detail, dan yang paling nanti format akan berbeda-beda untuk setiap institusi, dan ini nanti ada analisis zat gizinya. Sekarang rumah sakit sudah menyediakan label ini ya. Untuk satu porsi makan itu pasien mendapatkan berapa energinya, berapa kalorinya, kalori atau energinya, protein, lemak, dan karbohidrat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Gimana? Ada yang ditanyakan? Ya. Ibu, bagaimana cara menyusun menu yang tetap bervariasi apabila anggaran penyelenggaraan makanan terbatas? Nah itu bagus. Pertanyaan dari siapa tadi? Raisa. Oh ya, Raisa. Jadi gimana nyusun menunya tapi kok anggarannya terbatas? Nah itu sebagai kita ahli gizi harus ada beberapa menu yang bisa disubstitusi atau diganti. Misalnya untuk budget 10.000 itu kalau semuanya daging itu nggak cukup ya, bisa diganti dengan ayam atau telur atau terutama bahan lokal yang ada di sekitar institusi tersebut, atau misalnya wilayah Jawa Tengah atau di wilayah di daerah Brebes, atau yang Brebes itu pesisir berarti banyak ikannya, harusnya mudah didapat, itu bisa diganti dengan yang bahan lokalnya. Ya, lanjut ya. Nah, ini langkah-langkah untuk perencanaan menu. Yang pertama adalah bentuk tim. Nah, salah satunya adalah ahli gizi, pramu masak, itu adalah tim untuk membuat menu. Yang kedua itu tetapkan macam menu, kemudian tetapkan siklus dan periode menu, tetapkan pola menu, tetapkan besar porsi, frekuensi, susun master menu, kumpulkan macam hidangan makan, rancang format menu, penilaian menu dan revisi menu, uji coba dan evaluasi. Ini timnya berdasarkan surat penugasan ya. Ada tim terdiri dari dietitian, staf persiapan, staf pengolahan, distribusi, dan pramusaji. Dietitian itu ahli gizi. Nah, ada tetapkan macam menu. Ada menu standar dan menu pilihan. Nah, bedanya untuk menu standar itu konsumen tidak bisa memilih. Kalau penerapannya di rumah sakit itu seperti untuk kelas 3 hingga VIP itu menunya sama. Tapi kalau untuk pavilion biasanya ada pilihannya. Ada misalnya makan pagi itu bubur atau mau pilih makanan yang lain. Tetapkan siklus menu dan periode siklus menu. Siklus menu tuh bisa 5 hari, 7 hari, atau 10 hari. Nah, nanti tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya MBG, itu ada yang 5 hari, ada yang hanya 6 hari, ada yang 6 hari juga. Tapi kalau minggu pasti libur. Nah, untuk setiap harinya jenis menunya akan berbeda. Kemudian, nah ini contoh menu pilihan dan menu standar. Nah, ini namanya pola menu. Pola menu itu
Nah, untuk pagi nggak usah buah, tapi dikasihkan siang atau malam. Itu juga sama dengan siang. Kemudian ada snack atau tidak ada snack. Nah, itu namanya pola menu. Pertanyaan lagi? Silahkan, Pan. Mau tanya, Ibu, apakah standar porsi yang digunakan pada setiap institusi penyelenggaraan makanan itu selalu sama? Kenapa? Ya, bagus, Pani. Nah, tadi Ibu menyebutkan bahwa itu tergantung dari konsumennya atau dari pasiennya. Nanti akan berbeda, kalau di rumah sakit pasti akan berbeda dari jenis dietnya. Otomatis dari perhitungan kebutuhan gizinya berbeda, maka porsinya pun ikut berbeda. Dari segi usia, MBG untuk balita, MBG untuk anak SD, anak SMP, dan SMA itu pasti berbeda. Itu gimana? Ya. Yang lain? Silakan. Oh, Mona. Jika bahan makanan yang telah direncanakan tidak tersedia di pasaran, bagaimana cara menentukan bahan penggantinya agar kebutuhan gizi tetap terpenuhi? Ya, tadi karena sudah ada standar porsi, nanti pakai daftar, namanya daftar bahan penukar. Nanti ada standarnya, satunya adalah untuk porsinya 1 butir telur itu harus diganti berapa? Misalnya yang jarang itu biasanya ikan ya, misalnya ikan, 1 porsi ikan itu misalnya diganti telur itu harus berapa butir atau berapa gramnya. Misalnya kalau untuk telur mau diganti dengan telur puyuh, itu harus telur puyuhnya berapa banyak. Itu hampir sama seperti Raisa tadi, ada substitusi. Ya. Yang lain ada enggak? Udah cukup? Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut kuis ya. Kita untuk evaluasi atau biar bisa review materinya. Silahkan kerjakan. Ibu tunggu 15 menit. Silahkan. Nanti Fani minta tolong dikumpulkan ya. Teman-temannya dikumpulkan. Ya, selanjutnya kita akan untuk lebih, tadi kan hanya secara teori ya kalian melihatnya. Nah sekarang pakai kasus di lapangan. Nanti bisa dibagi beberapa kelompok untuk diskusi ya. Nanti dengan ini kan pasti nggak kenapa kasusnya sama, karena walaupun nanti siklus menunya sama, menu Indonesia 1 kali makan siang dan snack, dan harga makan siangnya 15 sampai 20 ribu, kemudian snacknya 5.000 sampai 7.000, tapi pasti hasil akhirnya pasti memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Dibagi menjadi 3 kelompok. Silahkan, Fani. Menyusun menu untuk konsumen institusi yang telah ditetapkan. Yang pertama adalah siklus menu 5 hari. Jadi 5 hari aja. Kemudian menunya Indonesia. Pola makannya cuma 1 kali makan siang. Dan ada snack pagi. Dan harganya udah ditentukan. Ini nanti berkaitan dengan pemilihan jenis bahan makanan. 15.000 sampai 20.000 dan snacknya 5.000 sampai 7.000. Nah, silakan diskusi terlebih dahulu.
makan siang, snack 1 kali. Nah, coba dituliskan dapat apa? Makanan pokok, lauk, hewani dan nabati, sayur, sama buah misalnya. Nah, snacknya misalnya hanya apa? Kalau snack untuk MBG misalnya ada MBG atau jus ya? Jus apa bukan? Apa ya? Gimana? Ada ide? Snack apa? Yang bergizi? Roti, Bu. Roti. Roti, snack dari misalnya roti ubi ya, misalnya kue ubi ungu. Nah, ini contohnya. Kue ya, kue aja. Berarti kue. Ini namanya pola menu. Alhamdulillah sudah selesai untuk materi penyusunan menu dan perencanaan menu. Semoga kalian bisa melanjutkan tadi ya studi kasusnya untuk di rumah belajar mandiri. Minggu depan pertemuan kita bahas lagi apakah sudah bisa tidak kalian menyusun menu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video PDD UKTPT unsur pengajaran yang telah saya sampaikan yang merupakan sebagai syarat bagian dari syarat sertifikasi dosen 2026 gelombang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.